Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada persiapan khotbah pada Minggu 4 Epifanias. Pada Minggu 4 Epifanias kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 4 sampai kepada ayat 10. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat 10 dengan topik dipanggil untuk mengasihi. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, keadaan bangsa Israel adalah keadaan yang najis bibir, keadaan di mana bangsa itu adalah menjauh daripada Allah. Bangsa itu jauh daripada keinginan Allah. Sehingga ketika Allah memilih Yeremia, maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang memilih dia, bukan atas kehendaknya, namun atas kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemilihan Allah ataupun vokasio Dei, panggilan Allah, merupakan yang dipanggil untuk dijawab secara iman, bukan karena keinginan, bukan karena kemampuan. Kalau kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya tadi, maka jelaslah bagi kita bagaimana panggilan itu diberikan. Dikatakan pada ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, artinya pemanggilan itu adalah panggilan Tuhan, bukan oleh karena Yeremia menginginkan agar dipanggil Tuhan, bukan karena Yeremia sudah hebat maka dipanggil Tuhan, namun otoritas sepenuhnya adalah oleh karena Tuhan. Mungkin banyak cara yang terjadi dalam panggilan untuk menjadi melayani. Bisa saja melalui para pengerja-pengerja gereja, bisa saja oleh karena dorongan keinginan, di mana kita ingin bercita-cita untuk melayani. Bisa saja oleh karena sakit penyakit yang terjadi bagi kehidupan kita, dan bisa saja oleh karena berkat yang sudah kita terima. Banyak hal yang terjadi sehingga menjadi merasa dipanggil oleh Allah. Namun yang pasti, panggilan Allah adalah merupakan kehendak Allah dan keputusan Allah, bukan kehendak kita dan keputusan kita. Pada ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ternyata ketika seseorang mengatakan bahwa saya belum layak di hadapan Allah, atau ada orang beralasan aku terlalu sibuk, aku tidak mampu, dan ada juga orang beralasan yang lain, namun panggilan Allah ini adalah panggilan iman yang didasarkan kepada kehendak Allah agar melakukan apa yang disuruh dan diutus oleh Allah bagi kehidupan kita. Ketika dikatakan bahwa pada firman Tuhan, sebelum aku mengutus engkau, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ternyata Allah lebih kenal kepada kita
daripada diri kita mengenal kita. Allah sudah mengetahui kita jauh sebelum kita mengetahui diri kita. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin salah memilih dan salah menetapkan untuk menjadi orang yang ditetapkannya, menjadi pelayan dan pengerja bagi Allah. Dikatakan juga, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ternyata ketika Adam mengatakan, aku adalah najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, atau merasa bahwa banyak dosa dalam hidup, banyak hal yang kita lakukan tidak layak di hadapan Allah. Namun ketika Allah menganugerahkan pengudusannya melalui Kristus Yesus, maka kita menjadi dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, sehingga menjadi layak mengatakan ataupun memberitakan tentang kabar sukacita, keselamatan yang sudah dinyatakan Allah bagi kehidupan kita. Dikatakan juga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Ketetapan Allah merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan jauh sebelum kita mengetahuinya. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang sudah ditetapkan jauh sebelum kita mengetahuinya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang najis bibir, sebagaimana firman Tuhan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Alasan Yeremia adalah alasan yang tepat, di mana sering usia tidak menjadi bisa diandalkan kepada dihadapkan dengan para orang-orang tua. Ketika usia menjadi hantang tangan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang lebih tua dan lebih dewasa secara umur. Namun alasan-alasan apapun tidak bisa menghalangi kita ataupun membatalkan pemilihan Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika orang mengatakan saya terlalu sibuk, ternyata di dalam kesibukannya lah Allah memilih dan menetapkan. Ketika ada orang mengatakan aku tidak mampu, ketika dalam ketidakmampuan itulah serahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, dan biarlah Allah membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah kuasa Allah memampukan kita di dalam ketidakmampuan kita. Banyak orang mengatakan sebagaimana Yeremia, aku masih muda. Ternyata di dalam kemudaannya Allah memilihnya, menetapkannya, dan mengutusnya untuk sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan juga dikatakan dalam ayat 6 itu bahwa alasan tidak membatasi di dalam pemilihan Allah. Kalau kita merasa banyak alasan untuk menjadi menghindar daripada pemilihan Allah, namun Allah sudah jauh mengetahui lebih jauh sebelum kita memberikan alasan, dan alasan itu tidak menjadi bisa dibenarkan dalam pemilihan Allah. Dalam ayat 7, tetapi firman Tuhan kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah pemilihan Tuhan. Kepada siapa kita pergi, diutus, kita harus pergi. Dan apapun yang harus kita sampaikan, yang disuruh oleh Tuhan, itu yang harus kita sampaikan. Pemilihan yang demikian perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih tempat untuk di mana kita melayani. Kita tidak bisa memilih keadaan untuk keadaan yang bagaimana kita melayani. Namun bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, layanilah pelayananmu, lakukanlah pelayananmu demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menjadi sebagai pekerja di dalam pekerjaan yang sudah kita dapatkan pada saat ini, layanilah Tuhan melalui pekerjaan itu. Ketika engkau menjadi bos di dalam sebuah perusahaan, layanilah Tuhan melalui keberadaan ataupun wibawa yang diberikan, jabatan yang diberikan Allah bagi hidupmu. Ketika engkau menjadi kuli bangunan ataupun buruh biasa, dilayanilah Tuhan melalui pekerjaanmu. Biarlah orang semakin melihat kemuliaan Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan melalui apa yang engkau lakukan. Ketika kita menjadi sebagai petani, layani Tuhan melalui pertanian yang engkau lakukan.
Biarlah kehidupanmu memancarkan kuasa Tuhan, memancarkan firman Tuhan, sehingga orang mampu merasakan kehadiran Tuhan melalui apa yang engkau lakukan. Dan tidak ada alasan untuk apapun, dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam ayat 8, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ternyata kesadaran sebagai pelayan adalah kesadaran penyertaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan itu. Namun Allah ada mendampingi kita, memberikan kekuatan ketika kita lemah, menuntun kita ketika kita kehilangan arah, memberikan pencerahan pemikiran ketika kita tidak mampu untuk berpikir lagi, dan memurnikan kata-kata kita ketika kita mau mengatakan atau menyampaikan sesuatu, sehingga kuasa Tuhan semakin nyata. Penyertaan Tuhan di dalam pelayanan perlu kita hidupi dan kita imani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukan hanya kekuatanmu sendiri, bukan hanya kepintaranmu sendiri, bukan hanya kehebatanmu sendiri yang engkau tunjukkan dalam pelayananmu, tapi Tuhanlah yang engkau tunjukkan dan engkau nyatakan di dalam kehidupanmu. Dengan menunjukkan kuasa Tuhan, maka nyatalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memimpin, dan Tuhanlah yang menyertai kehidupanmu. Sehingga apapun yang engkau lakukan adalah di dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan. Dan ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berkata kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Firman Tuhan mau mengatakan, selain Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memilih, kemudian Tuhan yang memperlengkapi, namun dikatakan juga adalah Tuhan yang memurnikan dan menyucikan kita. Tidak ada yang layak untuk menjadi saksi Kristus. Tidak ada yang bisa merasa benar untuk melakukan kehendak Kristus. Namun Tuhanlah yang melayakkan kita. Tuhanlah yang membenarkan kita di dalam segala keterbatasan dan keberadaan kita. Saudara terkasih, ketika ada orang sudah merasa hebat dalam pelayanannya, sesungguhnya dia harus sadar bahwa pelayanannya itu adalah didasarkan kepada Allah. Kalau ada orang merasa bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang kita bisa lakukan kalau tidak ada Allah yang menuntun dan memberikan. Dan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan kali ini ada penekanan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Firman ini mau mengatakan, kita mau dijadikan Tuhan bukan hanya sekedar untuk pemberita firman, tapi dijadikan untuk kuasa atas bangsa-bangsa. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan, melebihi daripada apa yang kita dapatkan dalam hidup kita. Tuhan mengangkat kita menjadi orang yang menjadi begitu berharga di hadapan Allah. Dan dikatakan juga untuk mencabut dan merobohkan. Ternyata bukan hanya diperlengkapi, namun diberikan kuasa bagi kehidupan kita. Mencabut, merobohkan, dan juga untuk membinasakan dan menurunkan dan membangun dan untuk membangun. Bapak Ibu yang terkasih, firman ini mau mengingatkan kita dalam pelayanan. Ternyata ketika kita diutus Tuhan, bukan oleh karena kehebatan kita. Ketika kita diutus Tuhan, bukan karena kemampuan kita, namun semata-mata adalah karena Tuhan memilih kita. Kemudian ketika kita diutus Tuhan, mungkin banyak alasan yang bisa kita rangkai, baik melalui kata-kata dan melalui sikap. Namun Tuhan tidak mungkin salah pilih ketika memilih kita dan menetapkan kita. Orang yang sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan adalah orang yang sudah diperlengkapi Tuhan, yang diberikan kuasanya, yang disucikan dirinya, kemudian diangkat Tuhan untuk menjadi saksi atas bangsa-bangsa, untuk menjadi mencabut dan merobohkan. Kuasa itu adalah milik Allah, namun bagi orang yang melayani Tuhan, yang memberikan dirinya secara total kepada Tuhan,
Tuhan memperlengkapinya dan memberi kuasa kepadanya. Kuasa yang ada di sorga dan di bumi diberikan bagi kita. Saudara terkasih, ternyata firman ini mau mengingatkan kita. Ketika kita dipilih Tuhan adalah untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa kasih, di mana melalui firman itu orang menjadi ditobatkan. Melalui firman itu orang menjadi diubahkan, menjadi hidup sesuai dengan kasih dan berkat Tuhan. Bila firman ini menuntun kita, mengingatkan kita 4 hal. Yang pertama, kita dipilih Tuhan dan dikenal Tuhan dari sejak di kandungan. Kemudian kedua, ketika kita beralasan, itu bukan menjadi sesuatu yang membenarkan kita. Tidak ada alasan untuk menjadi menolak pelayanan yang diberikan Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan ketika memperlengkapi dengan berbagai kuasa dan berbagai pelayanan-pelayanan yang diberikan Tuhan. Dan yang keempat adalah Tuhan memberikan kuasa bagi kita di dalam pelayanan kita. Kuasa yang diberikan itu adalah kuasa dari Allah. Dengan kuasa itu, dengan pelayanan dan pemilihan Allah, kita menjadi menampakkan kasih Allah, menampakkan kuasa Allah, menampakkan kebaikan yang dinyatakan oleh Allah bagi kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau nyatakan melalui firman Tuhan hari ini. Pada minggu 4 Epifani, kami menjadi diingatkan bahwa kami dipilih dan diutus Tuhan untuk menjadi mengasihi, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Meski ada perasaan ketidaklayakan, namun Tuhan sudah menetapkan, Tuhan mengutus, dan Tuhan memperlengkapi, serta Tuhan memberikan kuasa. Biarlah firman ini menjadi meneguhkan kami di dalam apapun yang kami lakukan untuk tetap melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.